nih. Sebelumnya boleh tahu nama Anda siapa? Perkenalkan, nama saya Nur Atika. Oh baik, Nur Atika. Lebih nyaman dipanggil Nur atau Tika? Biasanya saya sering dipanggil Tika. Oh baik, Tika. Sebelumnya Tika sudah pernah melakukan konseling perorangan? Belum pernah, Bu. Ini first time ya, ini pertama kali. Oh, udah pertama kali ya. Baik, jika baru pertama kali sini saya akan menjelaskan konseling perorangan itu apa. Jadi konseling perorangan adalah suatu proses bantuan yang dilakukan secara langsung ataupun tatap muka antara konselor dan juga klien. Nah, dalam proses ini konselor itu tidak untuk menghakimi ataupun memaksa Tika untuk bercerita, tetapi lebih untuk membantu Tika untuk memahami diri sendiri, mengenali perasaan, pikiran, dan juga pengalaman yang sedang terjadi pada saat ini. Nah, selain itu juga konseling bertujuan agar Tika tuh bisa mampu menemukan solusi dari permasalahan secara mandiri. Nah, dengan mengikuti konseling ini diharapkan Tika tuh menjadi pribadi yang lebih mandiri dan lebih baik, serta dapat mengambil keputusan secara tepat dan lebih baik, serta memiliki pemahaman yang lebih positif terhadap diri sendiri. Seperti itu. Sebelumnya, apakah baik, sebelum kita mulai, di sini ada beberapa azas yang terdapat konseling perorangan. Sebelumnya, apakah Tika sudah tahu asas-asasnya dalam konseling ini? Belum, karena ini adalah konseling pertama saya. Baik, jika belum tahu, di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas konseling tersebut. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, yang dimana segala informasi ataupun data dan keterangan Tika akan saya simpan dengan baik dan saya akan jaga dengan baik. Jadi saya tidak akan menyampaikan atau membagikan cerita Tika kepada siapapun tanpa adanya izin dari Tika langsung. Lalu yang kedua itu adalah asas kesukarelaan, yang dimana asas kesukarelaan ini Tika datang ke sini atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun juga. Nah, Tika datang ke sini atas kemauan sendiri. Iya, betul. Baik. Selanjutnya sini adalah asas keterbukaan, yang dimana Tika diharapkan dapat bersikap terbuka dan jujur dalam menyampaikan apa yang dirasakan, dipikirkan maupun dialami. Nah, semakin Tika terbuka dalam proses ini, maka akan semakin mudah bagi Tika untuk memahami diri Tika sendiri dan menemukan jalan keluar dari permasalahan Tika sendiri. Lalu yang keempat itu adalah asas kekinian, yang dimana dalam konseling ini kita akan lebih memfokuskan ke hal-hal yang sedang kita rasakan saat ini. Lalu selanjutnya adalah asas kegiatan, yang dimana proses konseling ini tidak hanya dilakukan oleh konselor saja, tetapi klien juga diharapkan berperan aktif karena keberhasilan konseling juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan Tika. Selanjutnya itu adalah azas kenormatifan, yang dimana selama proses konseling berlangsung kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, seperti saling menghargai, berbicara dengan sopan, dan menjaga sikap selama konseling berlangsung. Baik Tika, apakah penjelasan tadi sudah dipahami? Sudah sangat jelas ya, Ibu. Baik, sebelum kita mulai, di sini saya akan menyampaikan janji konselor. Baik, saya Aura Mutiara Ayu dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara dan menjaga serta dan merahasiakan segala data serta keterangan yang saya terima dari Tika sebagai klien, yang tidak boleh dan tidak layak disebarluaskan oleh orang lain. Baik Tika, apakah Tika sudah siap untuk memulai proses konseling hari ini? Siap. Baik Tika, silakan diceritakan apa hal yang akhir-akhir ini sedang mengganggu pikiran atau perasaan Tika saat ini. Jadi akhir-akhir ini tuh saya merasa ya kadang sering down, sering gak percaya diri sama kehidupan yang saya jalani gitu. Perasaan ini sering muncul ketika saya biasanya membuka sosial media gitu. Saya kadang merasa hidup saya seperti begini-gini aja gitu. Kalau saya lihat teman-teman saya gitu ya, mereka udah ada yang sukses, bahkan udah ada yang sampai lanjut S2, udah ada yang kerja di perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau saya lihat dari segi
diri saya gitu ya. Kok saya masih kayak gini aja gitu. Baik, saya mengerti. Pasti rasanya juga melelahkan ya berada di posisi itu. Berarti rasa kurang percaya diri dan perasaan tertinggal ini asalnya tuh saling terpicu setelah Tika itu melihat pencapaian orang lain di Ya. sosial media ya. Betul. Iya. Iya benar Bu, biasanya saya kalau setiap habis melihat updatean sosial media mereka atau pokoknya sosial media pencapaian orang lain itu biasanya saya suka ngerasa kayak Insecure gitu. insecure gitu. Kok teman-teman saya bisa ya sampai ke titik itu kayak gitu. Baik, boleh diceritakan lebih dalam lagi nggak sih apa sih yang biasanya Tika pikirkan tentang diri sendiri setelah melihat postingan teman-teman Tika di media sosial itu? Biasanya saya langsung berpikir kenapa saya tidak seberuntung itu gitu. Dan kenapa mereka bisa sangat hebat kayak gitu. Atau saya kadang suka mikir apa saya kurang berusaha kayak gitu kan. Di pikiran saya itu hidup mereka itu rasanya sempurna sekali dan tanpa masalah. Tapi kalau saya lihat di hidup saya gitu, itu sangat berbeda gitu Ibu. Oh, wajar sekali sih perasaan itu muncul. Tapi coba deh kamu renungkan kembali atau pikiran kembali secara objektif. Apakah yang ditampilkan atau yang diposting teman-teman kamu itu tuh keseluruhan itu dari realitas hidup mereka atau hanya bagian-bagian rupanya saja, kayak bagian-bagian bagusnya gitu? Kalau dipikir-pikir lagi ya Bu, biasanya sih yang bagus-bagus ya Bu. Iya. Mereka ini tidak memposting kesusahan atau kegagalan dalam kehidupan mereka gitu. Ya, berarti dia mempostingnya yang baik-baik ya kan gitu. Oke, itu benar sekali. Jadi saat Tika membandingkan proses hidup Tika yang nyata dan lengkap dengan lelah dan susahnya dengan potongan-potongan yang terbaik dan dari hidup orang lain di medsos, apakah itu adil untuk diri Tika sendiri? Ya, saya suka merasa kayak gitu ya Bu. Iya benar banget Bu. Kadang saya baru menyadari ternyata perbandingan itu tidak sepenuhnya benar ya. Kayak saya membandingkan panggung belakang kehidupan saya dengan panggung depan kehidupan orang lain Bu. Oh iya benar juga. Jadi Tika itu sudah memahami ya mengenai sosial media ini, yang dimana sosial media ini bukan standar mutlak sebuah kebahagiaan. Kalau boleh tahu apa sih langkah kecil yang bisa Tika coba untuk mengurangi rasa minder itu? Mungkin langkah pertama yang saya coba mungkin membatasi bermain sosial media ya. Seperti misalnya itu 1 jam sehari bermain sosial media atau mungkin melakukan screen time out sebelum tidur atau di malam hari ya. Terus bisa daripada saya fokus dengan pencapaian orang lain mungkin ya, mungkin saya bisa menggunakan waktu dengan baik mencatat jurnal kehidupan saya dan menikmati rasa syukur itu sendiri gitu. Nah itu benar sekali ya. Itu rencana yang sangat sehat dan baik ketika membatasi screen time out, yang dimana bisa memberi ruang bagi Tika untuk beristirahat dari distraksi sosial media teman Tika tersebut, dan juga menulis jurnal harian yang dimana akan membantu Tika fokus pada kelebihan Tika sendiri. Iya benar banget Bu. Saya ingin sekali belajar menghargai ya proses hidup saya sendiri gitu, tanpa harus melihat ke kanan dan ke kiri pencapaian orang lain. Wah itu sangat bagus ya. Saya sangat menghargai komitmen Tika untuk mulai mengapresiasi diri sendiri, yang dimana bagaimana perasaannya sekarang setelah kita mengobrol di sesi ini. Jujur ya Bu, saya merasa jadi lebih plong gitu dan lega ya Bu Aura gitu. Kemarin saya merasa kayak sangat tertekan, sangat stres ya mungkin ya. Tapi sekarang saya sadar kalau fokus saya selama ini tuh salah gitu. Sekarang saya merasa jauh lebih tenang dari sebelumnya. Oke.
Tika hebat sekali ya, karena bisa mengenali akar dari permasalahannya Tika ini sekaligus menemukan solusi konkretnya secara mandiri. Terima kasih Bu Aura ya sudah mendengarkan saya dengan sangat sabar dan membuat saya merasa jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Itu sudah menjadi tugas saya sih, Tika. Rencana membatasi sosmed dan menulis jurnal harian tadi bisa dicoba diterapkan dulu ya selama seminggu ini. Nanti kita akan ada pertemuan minggu depan. Apakah Tika bisa? Iya Bu, saya sebisa mungkin menerapkan itu di minggu depan. Baik, kalau begitu untuk sesi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu minggu depan. Baik, Ibu Aura, terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Selamat siang Tika. Selamat siang Ibu. Saya lihat kamu semakin ceria dan segar ya. Bagaimana nih perkembangan kamu membatasi media sosial dan juga menulis jurnal harian selama seminggu ini? Perkembangan saya sejauh ini sudah lumayan lebih baik dan lebih sedikit tenang daripada sebelumnya ya Ibu. Seminggu ini saya mulai belajar untuk disiplin ya, lebih disiplin dan membatasi waktu bermain sosial media gitu. Jadi pas HP ini udah mulai kayak kunci gitu, saya langsung kayak mengalihkan waktu nih untuk mengisi jurnal harian dan mengisi kegiatan-kegiatan pribadi saya gitu. Sekarang saya mulai, kalau setiap saya mulai kayak agak minder gitu, saya langsung kayak saya harus fokus sama tujuan saya gitu. Bagus sekali ya. Tika sudah berhasil mengendalikan perasaan dan juga pikiran kamu sendiri. Nah, setelah perasaan minder ini berkurang, apa rencana atau target baru yang ingin kamu lakukan ke depan? Kemungkinan perkiraan saya bulan depan saya mungkin niat untuk mengikuti kursus bahasa Inggris mungkin, di mana menambahkan skill, CV, dan lebih percaya diri saya, lebih percaya diri untuk sekarang dan mungkin untuk kedepannya. Rencana yang sangat bagus ya Tika, karena kecemasan kamu sudah teratasi. Dan kamu mempunyai target baru yang positif. Sesi konseling kita harus selesai di sini saja ya. Iya Ibu, sebelumnya saya sangat berterima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Tika, kamu hebat karena komitmen kamu sendiri, konsisten terus dengan jurnal hariannya ya, dan sukses untuk kursus bahasa Inggris serta karirmu ke depan. Jaga kesehatan Tika. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Saya pamit. Ya.